Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nur Solihi Insani dalam channel Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat judul skripsi penelitian hukum. Yang mana nanti mudah-mudahan judulnya ini gak ada revisi ya. Nah, kita harus tahu dulu bahwa judul ya, dalam pembuatan sebuah judul itu sangat relevan dengan yang namanya rumusan masalah, dan juga teori yang digunakan dalam penelitian tersebut ya. Nah, kenapa? Karena dalam judul dan rumusan masalah itu terdapat yang namanya variabel. Gitu. Nah, variabel ini kita akan bahas juga dalam cara membuat judul skripsi. Oke. Perhatikan di sini dulu. Dalam membuat judul skripsi itu harus memperhatikan syarat. Nah, ada syarat yang harus dipenuhi untuk membuat judul skripsi penelitian hukum yang baik gitu ya. Apa aja sih? Gitu. Setidaknya sebuah judul itu harus memiliki 2 variabel pembanding. Nah, yang pertama dia harus memiliki 2 variabel pembanding. Nah, jadi ada variabel 1 dan variabel 2 gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah judul itu harus singkat. Singkat, jelas, ilmiah. Kemudian tidak boleh multi tafsir. Nah, jadi ketika judul itu dibaca oleh orang yang satu dengan orang yang lain, intinya sama. Jadi jangan sampai ketika judul itu dibaca oleh si A artinya X, dibaca sama si B artinya Y. Itu nggak boleh. Jadi kalau dibaca sama A sama B artinya harus sama, yaitu Z gitu ya. Pokoknya artinya harus sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penulis. Nah gitu ya. Judul itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga itu tidak boleh ada pengulangan kata. Nah, ini harus diperhatikan ya. Tidak boleh ada pengulangan kata. Tapi kalau misalnya di dalam judul itu menyebutkan tentang undang-undang, misalnya perbandingan undang-undang ya, undang-undang nomor bla 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 tentang gitu kan, tindak pidana apa gitu. Nah, perbandingannya juga undang-undang nomor bla 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 tentang tindak pidana gitu kan, sama. Kan ada pengulangan kata undang-undang gitu kan, dengan undang-undang, tentang dengan tentang, tindak pidana dengan tindak pidana, itu nggak apa-apa. Karena apa? Karena itu menyebutkan variabelnya. Yang dimaksud tidak boleh ada pengulangan kata itu kalau misalnya ada pengulangan kata terhadap gitu 2 kali, terus dalamnya ada kata dalam 2 kali gitu. Misalnya akibat hukum dalam kekeliruan pada pendaftaran tanah dalam undang-undang nomor. Nah, itu kan ada pengulangan kata dalam gitu. Nah, itu jangan ya. Nah, perhatikan, apa sih itu variabel? Kan orang suka bingung ya, apa variabel pembandingnya gitu. Kadang-kadang bingung kan begitu ya, variabel gitu. Apa itu variabel? Variabel itu sama seperti yang namanya dasen dan dasolen. Itu sama sebenarnya. Nanyain dasen dan dasolen sama. Apa sih itu dasen? Apa sih itu dasolen kan gitu. Nah, dasen ya, apa itu dasen? Dasen adalah kenyataannya. Kenyataannya apa sih? Peristiwanya apa sih?
gitu kan. Sedangkan dasolen adalah dasar hukumnya. Landasan hukum. Nah, jadi kalau ditanya variabel pembandingnya apa? Berarti dijawabnya adalah variabel satunya adalah dasar hukum, sedangkan variabel duanya adalah peristiwa atau kenyataannya. Kayak gitu ya yang terjadi. Nah, kayak gimana sih dalam membuat judul dari variabel 1 dan 2? Nah, jadi judul itu harus ada variabel 1 dan variabel 2. Nggak boleh enggak ya. Nah, variabel 1 dan variabel 2 itu sama dengan dasen dan dasolen. Ini bisa disebut variabel 1, ini bisa disebut variabel 2. Atau bisa sebaliknya, ini yang jadi kedua, ini yang jadi ke satu. Sama aja sebenarnya. Yang penting yang namanya variabel adalah pembanding. Adanya pembanding, kita mau meneliti apa gitu. Nah, saya akan memberikan contoh ya daripada judul penelitian skripsi. Oke, perhatikan di sini saya mempunyai 2 contoh judul. Yang mana 2 contoh judul ini tidak sesuai dengan syarat membuat judul skripsi yang baik dan benar gitu ya. Nah, contoh yang pertama seperti ini bunyinya. Analisis yuridis terhadap tindak pidana korupsi di bidang perbankan, studi putusan PN bla 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 gitu. Nah, apa yang salah di sini kira-kira? Yang salah ya, yang tidak sesuai adalah dalam judul ini tidak ada variabel pembanding. Kan ditulisnya gini, analisa, berarti dia mau menganalisa secara hukum, yuridis kan hukum. Dia mau menganalisa secara hukum terhadap tindak pidana korupsi di bidang perbankan. Dia mau mengkaji yuridisnya itu dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Perbankan. Tidak dituliskan secara jelas, dia mau membandingkan dengan undang-undang yang mana. Apakah di dalam Undang-Undang Tipikor ini ya, tindak pidana korupsi, ada yang mengatur tentang tindak pidana perbankan? Atau ada dalam Undang-Undang Perbankan yang mengatur tentang hal itu? Nah, jadi ini tidak dijelaskan. Nah, judul ini tidak sesuai dengan syarat pembuatan judul yang baik dan benar. Gitu ya, karena tidak ada tidak ada variabel pembandingnya. Dia mau menganalisa secara hukum tindak pidana korupsi di bidang perbankan. Tindak pidana yang seperti apa di bidang perbankan ini? Ya, kayak apa? Korupsinya termasuk yang apa? Penggelapan kah atau apa gitu. Ya, itu nggak dijelaskan. Nah, studi putusan. Jangan disingkat PN gini ya. Jadi, studi putusan pengadilan nomor berapa, bla 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 bla, garis miring bla bla bla, PN mana gitu, itu baru boleh. Jangan begini ya, gitu. Itu judul yang pertama yang tidak sesuai. Sekarang kita ke judul nomor 2. Batas-batas kebebasan dan pedoman hakim dalam penerapan pidana. Kalau kita berbicara soal batas-batas kebebasan dan pedoman hakim, itu kita bisa saja langsung buka undang-undang kekuasaan kehakiman. Langsung aja semua ditulisin di dalam skripsinya. Karena apa? Karena apa yang ditanyakan adalah tentang batas-batas kebebasan dan pedoman hakim. Ini bukan judul skripsi. Ini judul makalah buat presentasi di kelas, baru boleh. Tapi kalau judul skripsi nggak boleh. Jadi sesuatu yang secara sudah bisa dijawab lewat undang-undang, jawabannya udah ada di mbah googling gitu. Nah, itu nggak bisa ya. Tapi kalau misalnya kita mengambil judul yang betul-betul permasalahannya ada, nah itu baru bisa. Nanti saya kasih judul yang gimana sih judul yang benar gitu, sesuai syarat ya. Nah, kalau bertanya soal batas-batas kebebasan dan pedoman hakim, itu kan udah ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tinggal salin aja. Ibaratnya gitu ya. Nah, ini untuk 2 contoh judul yang tidak sesuai. Kita lihat lagi, ada nggak sih contoh judul yang lain? Ada. Oh, ada lagi. Satu lagi nih. Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum Polri. Ini kita lihat secara sekilas jelas ya, penelitiannya apa nih? Pasti jatuhnya adalah empiris. Kan gitu ya, penelitiannya empiris. Tapi variabel pembandingnya apa?
Polri ini kan di Indonesia luas sekali ya, luas. Tidak dipersempit sama dia. Harusnya taruh studi lapangan, ya, di mana gitu. Nah, pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika. Dasar hukumnya mana? Dasar hukumnya undang-undang narkotika atau undang-undang apa? Polri atau undang-undang apa? Dasar hukumnya apa? Tidak disebutkan di dalam judul skripsi ini. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam undang-undang narkotika ada nggak menyebutkan bahwa anggota itu tidak boleh? Kalau menyebutkan, tulis pasal berapa? Pasal berapa undang-undang narkotika? Gitu. Jadi judul ini tanggung gitu, bukan tanggung lagi. Dasar pembandingnya nggak ada, ya. Kemudian nilai dasarnya nggak ada, nilai dasarnya mengatur. Tapi dia mempertanyakan soal pertanggungjawaban pidana gitu. Ya, seperti itu. Oke, itu contoh judul yang tidak sesuai. Sekarang kita cari lagi judul. Ada lagi nggak? Nah, sekarang kita masuk ke judul yang sesuai dengan syarat dan ketentuan membuat judul skripsi. Oke. Kalau kita mau membuat judul, kita harus melihat dasen dan dasolennya. Nah, yang seperti saya bilang tadi di awal, dasen adalah variabel 1 atau variabel 2. Dasolen bisa jadi variabel 1, bisa juga jadi variabel 2 gitu. Jadi kalau variabel 1-nya dasen, berarti variabel 2-nya dasolen. Kalau variabel 2-nya dasen, berarti variabel 1-nya adalah dasolen. Gitu aja ya, nggak usah bingung-bingung. Nah, ini contohnya gini. Ketika kita membaca putusan pengadilan misalnya ini ya, di dalam putusan pengadilan itu, pencurian dengan pemberatan divonis dengan pasal 362 KUHP. Kita tahu semua bahwa pasal 362 KUHP itu pencurian biasa, bukan pencurian dengan pemberatan. Maka kita tulis dasolennya adalah pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363, sedangkan pencurian biasa 362 KUHP. Di sini ada gap. Gapnya adalah apa? Dalam putusan tersebut, hakim memvonisnya dengan 362 padahal perbuatannya adalah pencurian dengan pemberatan. Jadi, seseorang itu sudah memenuhi unsur atau syarat, ya, dia telah memenuhi melakukan pencurian dengan pemberatan yang seharusnya dia divonis dengan 363, begitu. Nah, maka dituangkanlah dalam judul. Bisa jadi judulnya seperti ini. Miscarriage of Justice dalam penerapan pasal 362 KUHP sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Analisa putusan pengadilan nomor XX PN mana gitu. Baru tutup kurung. Nulis analisa putusannya jangan di sini ya sayangnya, nggak boleh di sini, tapi di bawahnya gitu. Nah, usahakan buat judul itu rata tengah, oke? Jangan rata kiri kanan. Jadi kesalahan penerapan, ya, miscarriage of justice dalam penerapan pasal 362 KUHP sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Lihat di sini ada istilah asing. Boleh nggak? Boleh, tapi harus dicatat bahwa yang namanya istilah asing meskipun itu dituliskan dalam judul, itu harus dicetak miring. Nanti kembali lagi kepada pembimbingnya. Apakah miscarriage of justice ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia saja atau tetap miscarriage of justice, seperti itu ya, untuk membuat contoh judul skripsi yang sesuai dengan pedoman pembuatan. Jadi jangan sampai membuat judul skripsi itu tidak memperhatikan syarat-syarat pembuatannya. Karena kenapa? Karena membuat judul skripsi itu harus relevan dengan rumusan masalah dan teori. Rumusan masalah itu juga harus berbanding lurus dengan variabelnya. Kalau yang ditanya adalah kalau dasennya adalah pencurian dengan pemberatan divonis 362, kemudian dasolennya pencurian dengan pemberatan diatur 363, berarti kita juga bisa membuat rumusan masalah. Kesalahan penerapan pasal, mengapa atau bagaimana mengapa terjadi kesalahan penerapan pasal dalam vonis hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kayak gitu bisa ya, atau yang lain sebagainya. Seperti itu. Oke, itulah penjelasan saya mengenai cara membuat judul skripsi
penelitian hukum yang baik dan benar disertai dengan contoh yang sesuai dan tidak sesuai judulnya. Oke, semoga dapat membantu penjelasan saya kali ini tentang membuat judul skripsi. Terima kasih, jangan lupa di like, subscribe, share, and comment. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.